Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asirajah Elhas Jimiah, NPM 197510-153. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Organized Crime yang diampu oleh Bapak Riki Novarizal SOS MKrim, yaitu mengenai buku Terrorism and Organized Hate Crime, Intelligence Gathering, Analysis and Investigation. Lebih tepatnya, saya mendapat bagian pada chapter 5 mengenai Gathering Information, the key to the process, atau mengumpulkan informasi kunci dari prosesnya. Beberapa definisi tentang apa yang merupakan tugas intelijen atau kejahatan analisis telah diperdebatkan di seluruh profesi penegak hukum sejak itu setidaknya 1972. Hal ini dicatat dalam review dari berbagai deskripsi pekerjaan dari di sekitar Amerika Serikat pada bulan Maret 2000. Meskipun di semua tingkatan dan profesi ini melakukan berbagai tugas dan keahlian, penelitian secara konsisten mencatat bahwa mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi kejahatan adalah salah satu tugas sehari-hari mereka yang diperiksa. Ada beberapa sumber informasi tambahan bersama dengan batasannya atau masalah potensial. Yang pertama adalah informan rahasia, yang kedua operasi terselubung, yang ketiga wawancara dan interogasi, yang keempat sumber terbuka, yang kelima peralatan, dan yang keenam adalah pertukaran profesional. Pengumpulan intelijen. Tujuan utama pengumpulan intelijen adalah untuk menghadapi bahaya di masa depan, bukan untuk menghukum kejahatan di masa lalu. Ini terutama berlaku di dunia terorisme. Meskipun Anda tidak berusaha untuk menghukum kejahatan masa lalu, Anda tidak bisa mengabaikan kegunaan ketika mencoba memahami masa depan. Dalam dunia penegakan hukum, intelijen sudah sering digunakan secara reaktif, cara merumuskan dan menetapkan kebijakan. Ada 9 pertimbangan dasar yang digunakan untuk mengumpulkan informasi rinci tentang masalah keamanan dalam negeri. Terorisme atau kejahatan rasial akan sangat membantu proses investigasi dan analitis, terutama jika informasinya dibagikan dengan banyak yurisdiksi, yaitu individu, associates, keluarga, pengusaha, pelanggan telepon, organisasi, kelompok atau geng, bisnis, korporasi, dan catatan atau latar belakang pendidikan. Peran responden pertama. Pengumpulan informasi harus dimulai dari suatu tempat. Di bidang hukum penegakan, pengumpulan informasi dimulai ketika petugas yang menanggapi atau penanggap pertama dikirim atau ditemukan suatu insiden atau adegan. Itu responden pertama adalah mata dan telinga analisis intelijen. Secara tradisional, file titik awal untuk proses formal pengumpulan data bagi sebagian besar penegakan hukum agensi adalah saat dokumentasi dimulai dan merupakan pelanggaran laporan insiden dibuat. Kejahatan dan insiden yang dapat menghasilkan informasi atau tautan. Hampir semua pertemuan dengan penegak hukum dapat menghasilkan tautan ke bagian yang hilang dari teka-teki analitik keamanan dalam negeri dan terorisme. Itu kuncinya adalah memiliki kesempatan untuk mendapatkan bagian itu. Tidak peduli seberapa bisa atau tidak signifikan mungkin muncul di awal. Banyak kejahatan atau kejadian itu pertemuan responden pertama memberikan kesempatan terbesar untuk berkumpul detail berharga untuk dimasukkan dalam laporan mereka. Informasi yang diterima oleh responden pertama masih segar dan setiap adegan yang dilaporkan kemungkinan tidak terkontaminasi. Kasih salah. Masalah lain yang terkait dengan pembuatan atau penjualan identitas palsu yang diubah adalah kepemilikan identifikasi palsu dan kurangnya dokumen pendukung.
station incident seperti ini sering dijumpai oleh responden pertama di pemberhentian lalu lintas atau dalam wawancara lapangan. Selanjutnya adalah pemalsuan barang. Saat ini sulit untuk membedakan mana barang yang asli dan mana barang yang palsu karena kecanggihannya pemalsu hari ini. Pemalsuan bagi banyak orang dipandang sebagai bisnis, sebuah ilegal yang memiliki margin keuntungan tinggi dan probabilitas penangkapan yang rendah. Semuanya mulai dari pakaian, barang kulit, alkohol, minuman, media elektronik, dan obat-obatan secara rutin dipalsukan dan dijual di seluruh dunia. Selanjutnya adalah perdagangan rokok ilegal. Salah satu jenis kejahatan yang terkait dengan membantu kelompok teroris adalah perdagangan rokok ilegal dan penyelundupan rokok murah melintasi batas negara bagian. Hal ini dilakukan untuk menghindari membayar pajak yang lebih tinggi dan untuk menjualnya kembali dengan keuntungan yang lebih besar. Lalu, kejahatan kargo. Kejahatan kargo area yang sebagian besar tidak diatur karena kurangnya cakupan undang-undang. Seringkali didokumentasikan sebagai pencurian atau perampokan. Tidak ada yang pasti proses pengumpulan data dilakukan di Amerika Serikat. Selanjutnya, kendaraan yang mencurigakan. Insiden yang melibatkan kendaraan mencurigakan, terutama mobil sewaan dan truk. Dan orang yang mencurigakan harus segera ditinjau untuk mempertimbangkan. Sebaliknya, insiden ini seringkali disimpan sebagai informasi untuk referensi di masa mendatang atau dilaporkan oleh petugas yang menanggapnya karena tidak ada tindakan polisi diambil. Selanjutnya, properti yang ditemukan atau ditinggalkan. Jenis insiden terakhir yang mungkin menghasilkan prospek ditemukan atau ditinggalkan properti, terutama jika simbol atau tulisan asing pada properti ini. Oleh karena itu, barang seringkali langsung masuk ke ruangan properti dan bukti menunggu klaim oleh pemilik yang sah atau mereka yang mengalami beberapa bentuk perusakan hukum. Ini barang tidak boleh diabaikan. Item properti yang perlu ditinjau lebih lanjut oleh komputer, paket dan surat, bagasi, foto dan gambar, barang selundupan, senjata, dan apapun yang berlabel tanda asing atau simbol. Untuk mencapai sukses dalam siklus kecerdasan, ada beberapa teknik pengumpulan data bersama dengan tujuan aparat penegak hukum itu bisa mengejar tujuan dari analisis kecerdasan dasar adalah yang pertama, identifikasi dan tentukan kondisi yang ada. Yang kedua, mengidentifikasi dengan cepat perubahan dalam kondisi yang ada. Lalu, secara akurat mengantisipasi tren dan kondisi yang ada. Mengevaluasi informasi yang digunakan. Informasi yang disimpan, baik dalam file intelijen atau data intelijen basis, harus terus dievaluasi dan ditentukan agar dapat diandalkan dan konten valid sebelum memasukkan dan menggunakan dalam proses analitis. Sumber reliabilitas sering dapat dicatat sebagai salah satu dari 4 kategori, yaitu reliable, biasanya dapat diandalkan, tidak dapat diandalkan, dan tidak diketahui. Konten juga harus diperiksa, validasi, dan konfirmasi jika diketahui. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, itu adalah klasifikasi informasi intelijen kriminal yang akan menjadi tantangan terbesar ketika berhadapan dengan data. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.